Assalamualaikum sahabat sejuta kisah. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Bayangkan seorang pemuda 19 tahun hidup sebatang kara, tanpa keluarga, tanpa tujuan. Namun di balik sunyinya hutan belantara, ia justru menemukan sahabat paling tak terduga. Seekor ular piton raksasa. Bukan untuk menerkam, tapi untuk diselamatkan. Dan sejak hari itu, hidup pemuda ini berubah selamanya. Namun siapa sangka, saat ikatan mereka menguat, bahaya dari manusia justru datang mengintai. Akankah persahabatan itu bertahan, atau berakhir tragis di bawah desingan parang dan jerat pemburu? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki bukit dan dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang pemuda bernama Rehan. Usianya baru 19 tahun. Ia kurus, rambutnya agak panjang dan kusut, matanya sayu namun dalam. Sejak kehilangan kedua orang tuanya dalam kecelakaan perahu 3 tahun lalu, Rehan hidup sendiri dalam gubuk kayu reot peninggalan ayahnya. Tidak ada kerabat, tidak ada keluarga. Hanya sunyi yang jadi teman tidur dan lapar yang jadi tamu setiap pagi. Hari-hari Rehan diisi dengan pekerjaan serabutan. Kadang bantu petani panen singkong, kadang ambil kayu bakar dari hutan. Tapi yang paling sering, ia hanya menyusuri tepi hutan. Ia tak takut, bahkan lebih merasa aman berada di antara pohon-pohon besar dan suara dedaunan yang berdesir dibanding menghadapi pandangan kasihan atau cibiran dari warga desa. Pada suatu sore yang agak mendung, Rehan membawa sebilah parang dan tas lusuh di punggung. Ia berniat mencari rotan dan tanaman liar untuk dijual ke pasar. Langkah kakinya menyusuri jalan setapak yang sudah akrab baginya. Tapi ada rasa jenuh di hatinya, hingga ia memutuskan untuk menjauh, melangkah lebih dalam dari jalur biasa. Tempat yang belum pernah ia jelajahi sebelumnya. Pepohonan mulai lebih rapat. Cahaya matahari menipis. Ranting-ranting patah di bawah pijakannya. Burung-burung seakan enggan berkicau. Hening. Terlalu hening. Sampai ia melihat sesuatu di antara semak lebat. Di sana, tersembunyi oleh pakis-pakis liar, sebuah gua kecil menganga gelap. Rehan mendekat. Rasa penasaran menyingkirkan sedikit rasa takutnya. Ia tahu hari mulai senja, tapi nalurinya berkata untuk masuk. Ia menyalakan korek api kecil dari sakunya, cukup untuk melihat langkahnya ke dalam. Dan di sanalah ia melihatnya. Seekor ular piton raksasa. Tubuhnya terjepit batu besar di sudut gua. Tubuh ular itu tak bisa banyak bergerak. Hanya matanya yang memandangi Rehan dengan tatapan nyaris seperti manusia. Bukan penuh ancaman, melainkan penuh penderitaan. Rehan berdiri membeku. Keringat dingin membasahi punggungnya. Pikirannya berdebat keras antara lari atau membantu. Tapi ketika mata ular itu menatapnya tanpa kedipan, seolah meminta tolong dalam diam, dada Rehan seperti ditusuk rasa iba. Ia menggenggam parang, tapi tidak untuk menyerang. Ia menaruhnya di lantai gua dan mendekat perlahan. "Kau terjepit ya?" bisiknya pelan. Ia berjongkok, lalu mulai mencoba mendorong batu besar itu. Beberapa kali gagal. Napasnya memburu. Wajahnya memerah. Namun ia terus mencoba. Satu hentakan terakhir dan batu itu bergeser sedikit. Cukup untuk melepaskan tubuh ular dari himpitan. Rehan terduduk, kelelahan, tubuhnya basah oleh peluh. Ular piton itu menggeliat pelan, menarik tubuh panjangnya menjauh dari batu. Namun ia tidak kabur, tidak juga menyerang. Hanya diam, lalu menoleh ke arah Rehan. Mata mereka bertemu. Sebuah keheningan panjang mengikat ruang kecil itu. Rehan mengangkat tangannya perlahan, menyentuh kepala ular itu. Tidak ada perlawanan. Tidak ada desisan. Hanya keheningan. Dan anehnya, ada kehangatan yang menjalar di hati Rehan. Ia tersenyum samar. "Kau sahabatku sekarang. Aku akan panggil kau Sanca."
Malam pun turun perlahan. Langit hutan berubah gelap pekat. Udara di dalam gua dingin. Tapi anehnya, hati Rehan justru terasa hangat. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia tidak merasa sendirian lagi. Dan di balik kegelapan hutan, dua makhluk dari dunia yang berbeda telah memulai kisah yang akan mengguncang hidup mereka selamanya. Pagi hari menyelinap perlahan dari celah pepohonan. Sinar tipis menari-nari di ujung gua, membentuk bayangan samar di dinding batu. Rehan membuka matanya perlahan. Tubuhnya terasa pegal setelah tidur beralaskan tanah semalaman. Tapi yang pertama kali ia cari bukanlah makanan, bukan pula air, melainkan ular besar yang kini berbaring tenang tak jauh darinya. Sanca. Ular itu masih di sana. Tubuhnya tergulung santai, kepalanya bersandar ke salah satu batu besar. Tak ada gerakan mencurigakan. Tidak ada desisan. Hanya nafas lambat dan irama alami tubuh reptil yang kini seolah telah menjadi bagian dari ruang hidup Rehan. Rehan menghela napas pelan. Ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Biasanya, begitu pagi datang, ia akan segera keluar dari gua untuk mencari sesuatu yang bisa dijual atau dimakan. Tapi kini, ia ingin tetap di sana. Ingin memastikan ular itu baik-baik saja. Ia mendekat sambil berjongkok, memerhatikan luka di tubuh Sanca. Bagian sisiknya yang kemarin terjepit batu tampak membiru. Beberapa goresan terlihat di sela-sela sisik kerasnya. Rehan menyentuh pelan. "Kau pasti sakit sekali," bisiknya. Sanca tidak bergeming, hanya mengedipkan mata lambat seolah mengerti. Hari itu, Rehan tidak pergi kemana-mana. Ia tinggal di sekitar gua, memetik dedaunan yang dipercaya orang tua dahulu bisa menyembuhkan luka binatang. Ia meracik sederhana, mencampurnya dengan air sungai yang jernih, lalu mengoleskannya ke luka-luka Sanca dengan penuh kesabaran. Selama beberapa hari, begitu rutinitasnya. Pagi merawat, siang mencari buah hutan dan umbi, malam tidur berdekatan dengan Sanca di dalam gua yang dingin. Dan setiap malam, rasa takut itu makin pudar. Yang tersisa hanyalah rasa aneh. Seperti telah memiliki keluarga kembali. Bukan keluarga manusia, tapi keluarga yang tak pernah ia duga. Suatu sore, saat Rehan duduk di depan gua sambil mengupas keladi liar, terdengar suara gemerisik di balik semak. Ia menajamkan telinga. Bukan suara binatang kecil. Langkah itu berat. Berkali-kali terdengar bunyi ranting patah dan suara dengusan. Rehan segera berdiri. Ia mengintip pelan dari balik batang pohon besar. 3 pria dewasa berjalan pelan menyusuri jalur sempit. Mereka membawa parang, tombak, dan tali. Wajah mereka keras. Pakaian mereka lusuh. Namun sorot matanya penuh perburuan. "Di sini tempatnya," ucap salah satu dari mereka, menunjuk ke arah semak. Kata warga desa, "Ada ular besar yang kelihatan beberapa hari lalu. Kalau benar ukurannya segede yang dibilang, kita bisa jual kulitnya mahal." Jantung Rehan berdetak makin kencang. Tubuhnya gemetar. Ia tahu, mereka datang untuk Sanca. Tanpa menunggu lebih lama, ia berlari masuk ke gua. Sanca sedang meringkuk diam, tapi begitu melihat wajah Rehan yang panik, ular itu mengangkat sedikit kepalanya. "Mereka datang, orang-orang itu, pemburu." Rehan terengah. "Sanca, kita harus pergi. Sekarang." Ia mulai mengambil barang-barang kecilnya. Hanya kantong kain berisi pisau, korek api, dan beberapa potong singkong mentah. "Ayo, cepat," bisiknya. Sanca menggeliat. Tubuh besarnya bergerak pelan tapi pasti. Meski luka-lukanya belum sembuh sempurna, ia mengikuti Rehan yang menuntunnya keluar gua dan menyusuri hutan dengan langkah cepat. Matahari hampir tenggelam. Warna jingga menguasai langit. Kabut tipis mulai merayap dari bawah lembah. Hutan menjadi lebih senyap dari biasanya. Rehan berjalan sambil sesekali menoleh ke belakang, memastikan mereka tak diikuti. Ia tahu jalur rahasia ke lembah bawah, tempat yang dulu sering ia kunjungi bersama ayahnya. Lembah itu tersembunyi dan cukup jauh dari jalur pemburu biasa. Tapi jalan ke sana tidak mudah.
Harus melewati tebing licin, semak berduri, dan sungai kecil yang deras. Sedikit lagi, Sanca, kita akan aman, ucap Rehan, meski ia sendiri belum yakin. Namun belum jauh mereka berjalan, suara teriakan menggema dari arah gua. Ularnya ke arah sana. Cepat. Jeritan para pemburu seperti cambuk di telinga Rehan. Ia menarik Sanca makin cepat. Tapi tubuh ular itu berat. Terlalu besar untuk bisa bergerak cepat di jalur licin. Di tengah kepanikan itu, Rehan terpeleset. Tubuhnya terguling menuruni lereng kecil, menghantam semak dan batu tajam. Lututnya luka, tapi ia bangkit dengan susah payah. Sanca, ayo, bisiknya Parau. Sanca menyusul perlahan, tubuh panjangnya melata dengan cekatan, mengelilingi Rehan dan seperti melindunginya dari arah atas. Dan dari balik semak, muncullah salah satu pemburu. Itu dia. Tombak terangkat. Rehan berdiri di depan Sanca, kedua tangannya terentang. Jangan, teriaknya. Kau gak tahu apa-apa tentang dia. Dia sahabatku. Pemburu itu tertawa dingin. Sahabat? Ini cuma binatang buas. Nak, kami butuh kulitnya, bukan ceritamu. Saat itu juga, Sanca mengangkat tubuhnya tinggi-tinggi, kepalanya menunduk tajam seperti hendak menyergap. Tubuhnya membentuk lengkungan siap melilit. Sorot matanya tajam, mendesis keras. Angin berputar aneh di sekitar mereka. Suara langkah kaki dari arah belakang menandakan dua pemburu lain datang menyusul. Jaringnya siap, seru salah satu. Dan sekejap kemudian, jaring besar dilempar tepat ke arah tubuh Sanca. Rehan berteriak, "Tidak, jangan sentuh dia." Jaring mengenai bagian belakang Sanca, membuat ular itu menggeliat keras, berusaha melepaskan diri. Tubuhnya berputar, menghantam tanah, melilit sebagian tali, dan menarik pemburu yang memegang ujungnya hingga terjatuh. Rehan maju, mencoba merobek jaring dengan pisau kecil di sakunya. Ia tak peduli tubuhnya dihantam ekor Sanca. Ia hanya ingin membebaskan sahabatnya itu. Kau harus lari Sanca. Aku akan tahan mereka, katanya lirih. Namun Sanca justru berbalik. Matanya menatap Rehan. Dan kemudian, dengan gerakan gesit, ia melilit tubuh salah satu pemburu yang hendak mengangkat parang. Pemburu itu berteriak panik, mencoba melepaskan diri. Lepaskan. Tolong. Tombaknya terjatuh. Napasnya sesak. Sanca menghentikan lilitannya sebelum tubuh itu lemas. Ia hanya menunjukkan kekuatannya. Lalu perlahan melonggarkan diri, membiarkan pria itu terjatuh ke tanah. Pria itu bangkit ketakutan, berlari terbirit-birit ke arah hutan, diikuti dua pemburu lainnya. Dalam hitungan detik, tempat itu kembali senyap. Hanya Rehan dan Sanca yang tersisa. Tubuh pemuda itu gemetar. Tangannya masih menggenggam pisau. Napasnya masih tercekat. Lalu ia mendekat, memeluk leher besar sahabatnya. "Terima kasih, kau menyelamatkanku," bisiknya. "Dan aku janji, aku gak akan pernah ninggalin kau." Di bawah sinar bulan yang menggantung dingin di langit hutan, dua makhluk itu berdiri berdampingan. Rehan dan Sanca, dua jiwa kesepian, yang kini saling menguatkan dalam gelapnya dunia. Semalaman Rehan dan Sanca berjalan tanpa henti. Hutan terasa begitu kelam dan lembab. Kabut turun menyelimuti batang-batang pohon yang tinggi menjulang. Suara binatang malam bersahutan, menyatu dengan derap langkah kaki Rehan dan gesekan tubuh besar Sanca yang merayap di atas tanah berlumut. Mereka tak berbicara. Tak ada suara selain napas yang berat dan desir daun-daun basah yang diinjak. Rehan tahu, mereka belum sepenuhnya aman. Pemburu-pemburu itu bisa saja kembali dengan lebih banyak orang dan persiapan lebih matang. Karena itu, satu-satunya pilihan adalah pergi jauh, sejauh mungkin dari desa dan jalur pemburu. Dan satu-satunya tempat yang ia kenal yang cukup tersembunyi adalah lembah tua di bagian paling dalam hutan. Tempat itu dulu pernah dikunjungi Rehan saat masih kecil bersama ayahnya.
Lembah sunyi dengan sungai kecil dan tebing-tebing tinggi yang mengelilinginya. Butuh waktu berjam-jam untuk mencapainya, tapi di sanalah harapan mereka bertumpu. Pagi menjelang dengan perlahan. Sinar matahari belum menembus dedaunan rapat di atas kepala. Tubuh Rehan menggigil kedinginan. Luka di lututnya mulai terasa perih. Tapi ia terus berjalan, menuntun Sanca yang sesekali berhenti seolah mengatur napas. Sedikit lagi, gumamnya. Sanca, kita hampir sampai. Akhirnya, saat matahari mulai naik dan kabut mulai terangkat, mereka sampai di bibir lembah. Pemandangan di depannya membuat dada Rehan bergetar. Lembah itu masih sama seperti dulu. Pepohonan besar mengelilingi sisi-sisi batu, air sungai jernih mengalir di tengah, dan suara gemericik menjadi latar yang menenangkan. Ini tempatnya, kata Rehan sambil tersenyum lelah. Ini rumah baru kita. Mereka mulai menuruni lereng perlahan. Rehan memotong semak, mencari jalur aman bagi Sanca. Butuh waktu lama sampai mereka benar-benar berada di dasar lembah. Tapi ketika kaki Rehan menyentuh tanah lembah yang lembut, ada perasaan hangat di hatinya. Seolah semua ketakutan yang selama ini mengejarnya perlahan pudar. Di tepi sungai, Rehan membersihkan luka-lukanya. Ia mencuci muka dan mengguyur kepala dengan air segar. Rasa lelah di tubuhnya masih ada, tapi pikirannya mulai tenang. Sanca berbaring tak jauh dari tepi sungai, tubuh besarnya setengah terendam air. Beberapa hari berlalu. Rehan mulai membangun tempat berteduh sederhana dari ranting, daun kering, dan batu. Ia membuat semacam pondok kecil, cukup untuk satu orang duduk dan tidur terlindung dari hujan. Ia juga mulai mengenali tumbuhan liar di sekitar lembah. Ada pohon pisang hutan, pohon nangka, dan beberapa semak dengan buah kecil yang bisa dimakan. Sanca tampak nyaman di tempat baru itu. Ia sering berdiam diri di bawah naungan akar pohon besar. Matanya mengawasi sekeliling, tubuhnya bergerak pelan, bahkan kadang berenang sebentar di sungai untuk menyejukkan sisiknya. Setiap malam, Rehan duduk di dekat api unggun kecil yang ia buat dari ranting kering. Dan seperti biasa, ia berbicara kepada Sanca. Kau tahu, dulu aku selalu sendiri, katanya pelan. Tak ada yang peduli aku hidup atau tidak. Mereka bilang aku pembawa sial. Tapi sekarang, meski di hutan seperti ini, aku merasa lebih hidup, karena ada kau. Sanca hanya menggeliat pelan, tapi gerakannya membuat Rehan tersenyum. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Suatu siang, saat Rehan sedang mencari umbi di dekat tebing sisi utara lembah, ia mendengar suara gemerisik dari balik semak. Langkahnya terhenti, tubuhnya menegang. Hewan liar, pikirnya. Ia perlahan mendekat, mengintip, dan apa yang ia lihat membuat jantungnya seolah berhenti berdetak. Seekor harimau. Besar. Berbulu jingga gelap dengan garis-garis hitam mencolok. Matanya tajam menatap lurus ke arah Rehan. Jarak mereka hanya belasan meter. Harimau itu menggeram pelan. Rehan mundur satu langkah. Suara ranting patah di bawah kakinya membuat harimau itu mengangkat kepalanya lebih tinggi. Ancaman terasa nyata. Tanpa pikir panjang, Rehan berbalik dan berlari secepat mungkin ke arah sungai. Sanca, teriaknya panik. Sanca, tolong. Langkahnya terhuyung. Ia nyaris jatuh saat melintasi akar pohon. Suara gemuruh di belakangnya menandakan harimau itu mengejar. Dan ketika ia tiba di tepi sungai, Sanca sudah berdiri di sana. Kepalanya terangkat. Tubuhnya setengah berdiri dalam posisi waspada. Rehan melompat ke sisi Sanca. Napasnya terengah. Itu, harimau, besar. Bisiknya. Tak lama kemudian, harimau itu muncul dari balik pohon. Tubuhnya penuh otot, kukunya panjang, matanya liar. Ia berhenti beberapa meter dari tempat mereka berdiri. Kedua binatang buas itu saling menatap. Sanca mendesis. Harimau menggeram. Rehan berdiri di tengah. Jangan bertarung.
Namun insting binatang tak bisa ditahan. Dalam sekejap, harimau itu melompat. Cakarnya terangkat, mengarah ke kepala Sanca. Ular itu menghindar cepat, lalu berputar dan melilit tubuh harimau dari samping. Suara deras air sungai bercampur dengan erangan liar dari keduanya. Tanah berguncang. Daun-daun beterbangan. Rehan hanya bisa menatap. Tubuhnya gemetar. Matanya membelalak. Ia tahu Sanca kuat, tapi harimau itu bukan lawan biasa. Beberapa kali harimau berhasil menggigit sisik Sanca, membuatnya menjerit kesakitan. Darah menetes di tanah. Namun Sanca tak menyerah. Ia melilit lebih kuat, menekan tubuh harimau hingga terdengar suara erangan berat. Akhirnya, setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, harimau itu melepaskan gigitan terakhirnya, mengerang, lalu jatuh lemas di tanah. Nafasnya tersengal. Matanya sayu. Ia bangkit perlahan, memandang Rehan, lalu berbalik, dan pergi menjauh ke arah hutan lebat. Sanca terkulai. Tubuhnya terluka. Rehan langsung berlari memeluk leher sahabatnya. "Kau, hebat sekali. Kau melindungiku lagi." Air mata jatuh di pipi Rehan. Bukan karena takut, tapi karena rasa sayang yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Hari itu, Rehan belajar satu hal. Bahkan di tengah kerasnya alam, ada sahabat yang rela berdarah untuk menjagamu. Dan ia bersumpah, tak akan pernah membiarkan Sanca terluka lagi. Tidak untuk kedua kalinya. Setelah pertempuran mengerikan antara Sanca dan harimau, hari-hari berlalu dalam ketegangan yang berbeda. Luka di tubuh Sanca mulai mengering, meski bekas gigitan masih terlihat jelas di sisi kiri lehernya. Rehan kembali meracik obat dari dedaunan dan akar hutan, mengompres luka-luka sahabatnya dengan penuh kasih dan sabar. Ikatan mereka kini bukan sekadar persahabatan, tapi jiwa yang saling terhubung. Setiap pagi, Rehan memeriksa sekitar lembah. Ia mencari jejak asing, ranting patah, bekas kaki, atau sisa-sisa pergerakan manusia. Rasa takut akan pemburu belum sepenuhnya hilang dari pikirannya. Dan kini, setelah kejadian dengan harimau, ia makin sadar bahwa hidup di alam liar bukan sekadar pelarian, tapi perjuangan untuk bertahan hidup dalam arti sesungguhnya. Suatu siang, Rehan sedang duduk di tepi sungai sambil mencuci umbi-umbian yang baru ia gali. Air jernih mengalir melewati sela jemarinya. Angin sepoi meniup rambutnya yang sudah panjang tak terurus. Di kejauhan, Sanca berjemur di atas batu besar, tampak tenang dan damai. Suasana begitu sunyi, hingga tiba-tiba, suara itu datang. Bukan suara burung, bukan suara ranting patah, melainkan bunyi logam saling beradu. Dentingan tajam, diiringi suara langkah berat dan suara-suara manusia dari arah atas lembah. Jantung Rehan berdetak cepat. Ia langsung bangkit, matanya menatap tajam ke seberang sungai. "Tidak, mereka datang lagi," bisiknya. Suara itu makin jelas. "Ayo cepat, kita turun dari sini. Gua itu pasti nggak jauh lagi. Jangan lupa jaringnya. Kalau ketemu langsung tangkap. Jangan kasih kabur." Rehan menggigit bibir. Ia segera berlari ke arah batu tempat Sanca beristirahat. "Sanca, kita harus sembunyi. Pemburu itu kembali. Mereka cari kau." Sanca mengangkat kepala, tubuhnya menggeliat bangkit, bersiap bergerak. Tapi waktu mereka sangat sempit. Dari balik semak dan bebatuan sisi utara lembah, muncul 3 orang pria. Tubuh mereka besar, pakaian compang-camping, wajah penuh peluh. Di punggung masing-masing tergantung jaring besar, sementara tangan mereka menggenggam tombak dan parang. "Itu dia." Salah satu dari mereka menunjuk. "Ularnya masih di sini. Cepat kepung." Rehan berdiri di depan Sanca, kedua tangannya terentang. Jangan sentuh dia. Minggir nak, kau gak tahu nilainya seberapa." "Dia temanku," Rehan berteriak, mata berkaca-kaca. Namun para pemburu tak peduli. Salah satu dari mereka langsung melemparkan jaring besar ke arah Sanca.
Jaring itu melayang di udara, terbuka lebar, dan menghantam tubuh Sancha dari sisi kanan. Ular itu terkejut, menggeliat keras, mencoba melepaskan diri. Rehan melompat ke jaring, mencoba menariknya. "Lepasin dia. Kalian gak boleh ambil dia." Salah satu pemburu mendorong Rehan dengan kasar. Tubuhnya terjatuh ke tanah, membentur akar pohon. Darah mengalir dari pelipisnya. Namun matanya tetap menatap ke arah Sancha yang kini berjuang keras menghancurkan jaring yang melilit tubuhnya. Suara desisan keras menggema di antara pohon-pohon. Tubuh besar Sancha berputar cepat, menggulung jaring, lalu mematahkannya dengan lilitan keras. Satu persatu tali jaring terlepas. Serpihan logam beterbangan ke udara. Sancha bangkit, tubuhnya berdiri setengah tegak, matanya menatap tajam ke arah pemburu. "Mundur! Mundur!" Salah satu dari mereka panik. Terlambat. Sancha melompat ke arah pria terdepan, melilitkan tubuhnya ke pinggang pria itu, membantingnya ke tanah. Suara teriakan membahana. Dua pemburu lain mencoba membantu, tapi hanya bisa melihat dengan gemetar. Rehan bangkit perlahan. Darah menetes dari dahinya. "Sancha, cukup. Jangan bunuh mereka." Suara Rehan lirih namun jelas. Dan entah bagaimana, Sancha mengendurkan lilitannya. Pria itu terkapar, tidak bergerak, tapi masih bernapas. Pemburu lain menarik tubuh temannya lalu kabur terbirit-birit ke arah jalur masuk hutan. Mereka tak berani menoleh ke belakang. Setelah semuanya hening, Rehan mendekat. Tangannya gemetar. Ia menatap tubuh besar sahabatnya yang kini tampak letih. Luka-luka baru terlihat di sisinya. Nafasnya berat. Kau terluka lagi." Dengan perlahan, Rehan membawa Sancha kembali ke pondok. Malam pun turun. Angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Suara malam tidak lagi menenangkan, tapi menyimpan banyak kecemasan. Malam itu, Rehan duduk di samping tubuh besar Sancha. Tangannya terus membersihkan luka sahabatnya dengan kain sobekan bajunya sendiri. Air mata menetes diam-diam. "Aku gak mau lihat kau terluka lagi. Aku harus lakukan sesuatu." Dan di tengah malam yang dingin itu, Rehan membuat keputusan besar. Keputusan yang akan mengubah semuanya. Ia tidak bisa terus sembunyi. Ia harus mencari jalan agar Sancha benar-benar aman. Bukan hanya hari ini, tapi selamanya. Fajar menjelang pelan, mengusir gelap yang menyesakkan dada Rehan sejak semalam. Sinar matahari perlahan menembus sela-sela daun, memantul di atas aliran sungai kecil yang membelah lembah tempat ia dan Sancha bersembunyi. Meski langit tampak cerah, hati Rehan masih dihantui kekhawatiran. Luka di kepala Sancha sudah mulai membaik, namun rasa trauma dari pengejaran para pemburu itu belum sepenuhnya hilang dari benaknya. Pagi itu, Rehan memutuskan untuk kembali ke gua pertama tempat ia bertemu dengan Sancha. Bukan untuk menetap, tapi untuk mengambil barang-barang yang ia tinggalkan di sana. Ia tahu risiko kembali ke sana, tapi ia tak punya pilihan. Dalam pikirannya, jika ingin terus melindungi Sancha, ia perlu semua peralatan yang mungkin bisa membantu, termasuk buku tua milik ayahnya yang berisi peta dan catatan-catatan rahasia tentang wilayah hutan. Rehan berjalan seorang diri, meninggalkan Sancha beristirahat di lembah. Perjalanannya melewati tebing curam dan jalur sempit yang licin. Angin bertiup lebih kencang hari itu, membawa suara-suara dari kejauhan yang samar. Langkah kakinya ringan namun waspada. Setiap suara patahan ranting membuatnya berhenti dan menoleh. Butuh waktu hampir 2 jam sebelum ia tiba di mulut gua tua itu. Tempat itu masih tampak sama. Tenang, lembab, dan gelap. Namun kali ini, suasananya lebih menegangkan. Rehan memeriksa sekeliling, memastikan tak ada tanda-tanda kehadiran manusia. Setelah yakin aman, ia masuk dan mengambil kantong kain yang ia sembunyikan di sudut gua. Di dalamnya ada korek api, tali kecil, beberapa pisau kecil, dan buku catatan lusuh yang sampulnya hampir lepas. Ia membolak-balik halaman buku itu, matanya menangkap coretan lama yang ditulis tangan ayahnya.
Di halaman tengah, ada sketsa sebuah tempat di pedalaman hutan. Sebuah tempat yang diberi tanda bintang, disertai catatan singkat. Hutan Suaka Timur. Tempat yang harus dijaga. Jauh dari tangan manusia rakus. Rehan menelan ludah. Ia teringat cerita ayahnya tentang sebuah wilayah yang diakini warga tua sebagai tempat suci hewan-hewan hutan. Tempat itu dijaga secara tidak langsung oleh alam sendiri. Hutan di sekitarnya dikenal lebat, dipenuhi akar dan kabut sepanjang hari. Tidak sembarang orang bisa mencapainya, dan tak banyak yang tahu jalannya. Bahkan peta resmi pun tak mencantumkan tempat itu. Apa ini jawabannya? Bisik Rehan. Kalau aku bisa bawa Sanca ke sana, mungkin dia bisa hidup tenang, tanpa diburu. Ia menggenggam buku itu erat lalu bangkit berdiri. Tapi saat ia hendak keluar dari gua, suara langkah kaki berat terdengar dari luar. Rehan langsung tiarap di balik batu. Napasnya tercekat. Ia mengintip pelan. 2 orang pria berdiri di depan gua. Wajah mereka asing, tapi dari pakaian dan perlengkapan mereka, Rehan tahu, mereka pemburu. Kata warga, ular itu terakhir terlihat dekat gua ini, ujar yang satu, mengarahkan tombaknya ke tanah. Kalau masih ada jejaknya, kita bisa ikuti. Kali ini harus dapat. Rehan menggigit bibir. Ia tahu mereka akan masuk. Dan ia tak punya banyak waktu. Saat salah satu dari mereka mulai melangkah masuk, Rehan mengambil batu kecil dan melemparkannya ke arah semak yang agak jauh dari gua. Bunyi tumbukan itu mengejutkan kedua pemburu. Apa itu? Di sana. Cepat lihat. Mereka berdua berlari ke arah semak. Dan saat itulah Rehan keluar diam-diam dari pintu belakang gua. Ia menuruni lereng dengan cepat, bersembunyi di balik akar-akar besar dan melanjutkan perjalanan pulang ke lembah. Setibanya di lembah, Rehan langsung menghampiri Sanca. Ular besar itu terbaring di bawah pohon beringin. Tubuhnya masih terlihat lemah namun matanya menatap Rehan penuh kelegaan. Aku dapatkan jalannya, San. Katanya sambil duduk di sampingnya. Aku tahu tempat untuk kita pergi. Tempat di mana gak akan ada orang yang bisa ganggu kau lagi. Malamnya, Rehan membuka buku catatan ayahnya dan menyalin beberapa tanda penting di selembar daun kering. Ia tahu perjalanan menuju Suaka Timur tak akan mudah. Ia harus menyeberangi sungai besar, melewati jurang, dan menghadapi kemungkinan gangguan dari binatang buas lain. Tapi ia tak punya pilihan lain. Beberapa hari kemudian, setelah memastikan Sanca cukup pulih untuk berjalan jauh, Rehan mulai bersiap. Ia membuat keranjang dari rotan untuk membawa air dan makanan. Ia mengikat pisau kecil di pinggangnya. Dan untuk Sanca, ia menyiapkan jalur lembut dari dedaunan agar tidak melukai bagian tubuhnya yang masih belum sembuh total. Perjalanan pun dimulai. Di bawah langit pagi yang mendung, Rehan dan Sanca meninggalkan lembah. Langkah mereka lambat tapi mantap. Mereka melewati sungai dangkal, mendaki lereng licin, dan menyusuri jalur sempit yang ditutupi lumut dan akar pohon. Hari pertama berjalan lancar. Mereka bermalam di bawah gua batu kecil yang tersembunyi di balik air terjun. Suara gemuruh air menenangkan. Rehan tidur bersandar pada tubuh Sanca yang hangat. Namun malam kedua, tidak semudah itu. Saat mereka beristirahat di bawah pohon tinggi, terdengar suara aneh dari arah utara. Suara ranting patah, lalu dengusan berat. Rehan menajamkan telinga. Sanca menggeliat pelan, lalu mengangkat kepalanya. Dan tiba-tiba, dari balik kegelapan, muncullah siluet besar. Berdiri 4 kaki. Kepala menunduk. Mata menyala merah dalam gelap. Seekor beruang besar. Rehan berdiri gemetar. Tangannya meraih pisau di pinggang. Sanca bergeser ke depan. Tubuhnya bersiap menahan serangan. Beruang itu berjalan perlahan ke arah mereka. Napasnya berat. Air liur menetes dari mulutnya. Dan sebelum Rehan bisa berpikir, beruang itu mengaum keras dan berlari menyerang. Saat raungan beruang menggema di antara pepohonan, malam yang sebelumnya hanya dipenuhi suara hutan mendadak berubah menjadi medan ketegangan.
Rehan berdiri kaku, pisau kecil di tangannya nyaris jatuh karena getaran tubuh yang tak bisa ia kendalikan. Bayangan besar beruang itu makin jelas. Langkah kakinya menghentak tanah, mendekat cepat dengan mata menyala merah dan napas memburu. Di sisi Rehan, Sanca mengangkat tubuh bagian atasnya, mengangkat kepala tinggi-tinggi, tubuhnya menggeliat seperti busur yang siap melepas serangan. Sebuah peringatan diam dari makhluk yang telah berkali-kali menyelamatkan hidup Rehan. "Jangan!" gumam Rehan pelan. "Sanca, kau masih belum pulih sepenuhnya." Tapi ancaman sudah terlalu dekat. Beruang itu melompat, cakarnya terbuka, mengarah langsung ke tubuh Sanca. Namun Sanca menghindar cepat. Tubuhnya melingkar dan bergerak memotong arah. Tanah di bawah mereka bergetar. Rehan terdorong ke belakang, berguling ke tanah basah, lalu bangkit kembali meski kakinya goyah. Sanca dan beruang kini berhadapan langsung. Tak ada kata, tak ada suara manusia. Hanya desisan dan geraman yang saling bersahutan. Beruang itu kembali menyerang. Kali ini lebih liar. Cakarnya menghantam tanah dan menyisakan jejak luka di rerumputan. Sanca melingkar cepat, mencoba membelit kaki belakang beruang. Namun tubuhnya yang masih belum pulih membuat gerakannya sedikit lambat. Beruang berhasil menghantam bagian sisiknya dengan kaki depan, membuat Sanca mendesis keras dan terdorong mundur. Rehan melihat itu, lalu tanpa berpikir panjang, ia mengambil obor kecil dari tumpukan ranting dan membakarnya cepat dengan korek batu. Api menyala kecil, tapi cukup untuk membuat hewan liar waspada. Ia berlari sambil membawa obor, meneriakkan sesuatu yang bahkan ia sendiri tak sadar apa artinya. "Hei, sini. Aku di sini. Jangan sentuh dia." Suaranya gemetar, namun nyaring. Beruang menoleh. Matanya bertemu dengan Rehan, lalu tanpa ragu ia bergerak ke arah pemuda itu. Rehan tetap berdiri di tempat. Tangannya menggenggam obor kuat-kuat. "Kalau kau mau menyerang, lewat aku dulu." Beruang mendekat. Sorot matanya membara. Sanca bangkit dari tanah. Luka di tubuhnya tampak jelas. Namun ia bergerak cepat, mendekati Rehan dan berputar sekali. Tubuhnya seperti perisai hidup. Dan dalam sekejap, ia menyerang. Sanca melilit tubuh beruang dari samping, menggulingkannya ke tanah. Suara jeritan binatang liar membelah udara. Tanah bergetar. Daun-daun runtuh dari atas pohon. Api di tangan Rehan padam karena hempasan angin. Dalam gelap, pertarungan terus berlangsung. Sanca melilit, beruang mencakar. Darah menetes di tanah. Udara di sekeliling dipenuhi bau tajam dan suara hembusan napas berat dari dua hewan besar yang mempertaruhkan hidup mereka. Akhirnya, setelah beberapa menit yang terasa seperti waktu yang membeku, beruang itu mulai kehilangan tenaganya. Tubuhnya bergerak lemah. Napasnya terputus-putus. Sanca mempererat lilitannya satu kali terakhir, lalu perlahan melepaskannya. Beruang itu berdiri pelan, gemetar, memandang Rehan dan Sanca dengan sorot mata yang aneh. Bukan benci, bukan marah, tapi seperti pasrah. Ia berbalik, dan tanpa suara, menghilang ke dalam gelapnya hutan malam. Suasana mendadak sunyi. Rehan jatuh terduduk. Napasnya tercekat. Tubuhnya dingin, namun matanya masih terbuka penuh, menatap Sanca yang kini kembali melata pelan, mendekatinya. "Sanca," bisiknya, "kau lagi-lagi menyelamatkan aku." Sanca menggeliat, menyentuhkan kepalanya ke kaki Rehan dengan lembut, seolah mengatakan semuanya sudah aman. Seolah berkata bahwa tidak peduli apapun yang datang, ia akan selalu berdiri di sisinya. Malam itu, Rehan merawat luka Sanca dengan tangan sendiri. Luka cakaran beruang cukup dalam, namun beruntung tidak mengenai organ vital. Ia mengompres dengan daun dan air dingin, lalu membungkusnya dengan serat akar yang ia pelajari dari buku catatan ayahnya. Ketika fajar datang, kabut pagi turun menyelimuti bumi. Mereka berdua masih terjaga. Rehan duduk di samping Sanca, kepala bersandar di punggungnya. Ia tidak tidur. Pikirannya terus berputar. Ia sadar,
Mereka tak bisa terus seperti ini. Kalau kita terus tinggal di sini, San, mereka akan terus datang. Pemburu, binatang buas, manusia yang hanya lihat kau sebagai kulit mahal. Aku gak bisa diam lagi. Rehan membuka kembali peta dari buku tua ayahnya. Tangannya menunjuk satu titik kecil di sisi kanan hutan yang diberi label samar, Telaga Lenggang. Tempat itu dikelilingi rawa dan semak berduri. Tidak mudah dicapai. Tapi di sanalah, menurut catatan ayahnya, ada celah menuju wilayah yang dipercaya sebagai tanah suaka yang terlupakan. Aku akan bawa kau ke sana, walau apapun risikonya. Aku janji. Aku akan lindungi kau. 2 hari kemudian, Rehan dan Sancha kembali berkemas. Bekal dari lembah dibawa semua. Air dari sungai mereka tampung dalam bambu panjang. Makanan seadanya, beberapa akar dan buah hutan yang Rehan kumpulkan selama beberapa hari terakhir. Perjalanan kali ini lebih berat. Jalur menuju Telaga Lenggang penuh duri, lumpur, dan nyamuk hutan yang mengganggu. Mereka melewati pohon-pohon tumbang, jalur yang tak pernah diinjak kaki manusia, dan sungai kecil dengan arus licin. Di hari ketiga perjalanan, Rehan jatuh sakit. Tubuhnya panas, kakinya lecet, dan perutnya perih karena makanan yang terlalu sedikit. Ia hampir menyerah. Tapi Sancha terus mendorong tubuhnya dengan kepala. Menyuruhnya bangkit. Menyuruhnya bertahan. Aku tahu. San, kau gak akan ninggalin aku. Dan saat malam keempat datang, mereka tiba di pinggir Telaga Lenggang. Airnya tenang, biru gelap seperti kaca yang memantulkan bintang. Kabut putih menari di atas permukaannya. Dan di seberangnya, terbentang hutan yang tampak berbeda. Lebih lebat, lebih gelap, tapi entah kenapa, terasa hangat. Itu dia. Ucap Rehan lirih. Tempat perlindungan kita. Namun sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, suara dentingan logam dan derap langkah berat terdengar dari balik semak. Pemburu. Lagi. Udara malam di sekitar Telaga Lenggang berubah menjadi lebih dingin. Kabut menggantung rendah di atas permukaan air seperti selimut putih yang menyembunyikan misteri di bawahnya. Burung-burung malam mulai bersuara, dan dari kejauhan terdengar gemerisik yang tak biasa. Rehan berdiri di tepi telaga, tubuhnya gemetar bukan karena dingin, tapi karena suara yang tadi ia dengar. Dentingan logam. Langkah kaki. Suara kasar lelaki-lelaki bersenjata yang mulai menembus semak dari arah belakang. Sancha. Bisiknya pelan. Mereka menemukan kita lagi. Dari balik semak tinggi, muncul 5 orang pria dengan wajah garang. Pakaian mereka compang-camping namun jelas menunjukkan satu hal. Mereka bukan pemburu biasa. Mereka terorganisir. Mereka membawa jaring logam, tombak, dan bahkan pelontar tali. Sorot mata mereka penuh ambisi. Dan di belakang mereka, seseorang yang membuat napas Rehan tercekat. Dari balik semak terakhir, muncul seorang pria tua berjaket kulit coklat. Wajahnya penuh bekas luka. Namun sorot matanya tajam seperti pisau. Kau! Gumam Rehan. Kau orang yang dulu datang ke rumah ayahku. Pria itu tersenyum miring. Lama tak bertemu. Anak muda. Kau ternyata masih hidup, dan membesarkan hadiah terbesar yang pernah kulihat di hutan ini. Dia bukan hadiah, jawab Rehan tegas. Dia sahabatku. Si pria tua melangkah maju. Suaranya dingin namun mengandung ancaman. Ular itu bisa jadi sumber uang yang tak terhingga. Kulitnya, dagingnya, bahkan taringnya. Dan kau, hanya anak hutan yang tak tahu apa-apa. Rehan menoleh ke Sancha yang kini menggeliat pelan. Tubuhnya berdiri tegak, siap menyerang kapan saja. Luka-luka lama di tubuhnya belum pulih sempurna, tapi semangatnya menyala. Sancha tahu, inilah saatnya. Mundur, teriak Rehan. Kalau kalian dekati kami lagi, aku tak jamin dia akan diam. Tapi pria tua itu memberi isyarat. 2 anak buahnya melemparkan jaring ke arah Sancha. Gerakan mereka cepat, terlatih. Sancha melompat menghindar,
tapi salah satu jaring menempel di bagian ekor. Sanca menggeliat keras, menghantam tanah dan membuat debu naik ke udara. Suara gemuruh seperti guntur kecil mengguncang telaga. Rehan berlari ke arah jaring, berusaha menariknya. Satu pemburu mencoba mencegahnya, tapi Rehan mengayunkan pisau kecilnya, mengenai tangan pria itu dan membuatnya menjerit. "Jangan sentuh dia!" Suara Rehan parau, napasnya memburu. Pertempuran pun pecah. Para pemburu menyerbu maju. Sanca menyerang dengan desisan keras dan lilitan mematikan. Dua pemburu tersungkur. Salah satunya terlempar ke air telaga. Yang lain mencoba melempar tombak tapi meleset. Di tengah kekacauan itu, si pria tua maju perlahan, mendekati Rehan dari belakang. Tangannya membawa semacam tongkat pemukul besi. Dan saat ia hendak menghantam kepala Rehan dari belakang, Sanca melihatnya. Ular itu melesat dengan kecepatan tak terduga, menerjang pria tua itu dan melilit tubuhnya seketika. Pria itu berteriak, berusaha membebaskan diri, tapi Sanca tak melepaskan. Tubuh besar ular itu berputar, menggulung, mengikat seperti tali besi hidup. "Lepaskan aku!" teriak pria itu. "Lepaskan!" "Tidak!" Rehan berseru. "Kau hampir membunuhku. Kau datang untuk membunuh dia." Tapi kemudian, sesuatu terjadi. Dari semak-semak seberang telaga, muncul cahaya. Lampu senter. Suara peluit. Suara orang-orang berpakaian rapi dengan logo penjaga hutan di dada mereka. "Turunkan senjata. Kalian semua dikepung. Kami penjaga suaka alam. Kalian memasuki kawasan konservasi." Para pemburu panik. Dua di antaranya langsung melempar senjata dan lari. Yang lain dibekuk oleh penjaga berseragam hijau. Si pria tua, masih dalam lilitan Sanca, berteriak marah. "Dia ular liar. Dia berbahaya." "Tidak," Rehan membalas. "Dia sahabatku. Dan dia jauh lebih manusia dari kalian semua." Seorang petugas mendekat, berbicara pelan kepada Rehan. "Kami dapat laporan dari warga desa tentang anak muda dan ular besar yang katanya menyerang. Tapi setelah kami telusuri, ternyata kau melindunginya. Kami tahu siapa ayahmu. Kami tahu tentang suaka yang ia rahasiakan. Dan kini, kami akan teruskan perjuangannya." Rehan menatap lelaki itu, air mata menetes di pipinya. "Terima kasih. Aku hanya ingin dia aman. Kami akan jaga dia. Dan kau. Tempat ini, kini resmi jadi wilayah perlindungan." Sanca melonggarkan lilitannya. Pria tua itu jatuh tak sadarkan diri dan dibawa oleh para petugas. Para pemburu lain diborgol, satu persatu, lalu digiring keluar dari hutan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Rehan bisa bernapas lega. Telaga Lenggang, yang selama ini hanya jadi cerita dalam buku tua, kini menjadi rumah mereka yang sesungguhnya. Rumah bagi makhluk yang selama ini dianggap ancaman, padahal menyimpan kasih setia yang lebih tulus dari manusia kebanyakan. Fajar menembus pepohonan di pinggir Telaga Lenggang, memantulkan cahaya keemasan di permukaan air yang jernih. Embun masih menggantung di ujung-ujung dedaunan. Suara alam kembali terdengar seperti biasa, seolah pertarungan dan pengepungan yang terjadi malam sebelumnya hanyalah mimpi buruk yang terhempas oleh sinar matahari pagi. Rehan duduk di atas batu besar, tepat di pinggir telaga. Tubuhnya letih, lengan dan lututnya masih berbalut perban sederhana dari kain usang. Meski tubuhnya penuh luka, namun wajahnya tidak menampakkan rasa sakit. Yang ada hanya tenang dan haru yang dalam. Di sampingnya, Sanca menggeliat malas, lalu merebahkan tubuhnya dengan suara nafas panjang. Luka di sisinya masih basah, namun kini telah ditangani oleh petugas suaka. Seorang petugas berpengalaman bernama Pak Arif yang sejak malam tadi tak henti-henti mengawasi kondisi Sanca, bahkan ikut mengoleskan ramuan herbal dari hutan yang ia kenal sejak puluhan tahun lalu. "Ular ini kuat, luar biasa," ucap Pak Arif sambil memeriksa bagian sisik yang terluka. "Tapi yang lebih luar biasa, anak muda seperti kau yang bisa bertahan sejauh ini bersamanya."
Rehan tersenyum kecil. Kami cuma saling menjaga. Pak, aku hidup karena dia, dan dia selamat karena aku gak ninggalin dia. Pak Arif menepuk bahu Rehan. Aku dulu kenal ayahmu. Dia juga bukan orang biasa. Dia tahu jalur ini, tahu tempat ini, tapi dia simpan baik-baik. Katanya belum waktunya manusia tahu. Mungkin memang harus lewat tangan anaknya tempat ini dibuka kembali. Sejak malam sebelumnya, Telaga Lenggang dan hutan sekitarnya resmi diambil alih oleh tim konservasi suaka alam. Informasi dari buku catatan ayah Rehan terbukti akurat. Wilayah ini dulunya pernah menjadi zona perlindungan binatang liar, namun kemudian dilupakan, ditutupi, dan akhirnya hanya jadi mitos di kalangan tua. Petugas kini mulai mendirikan tenda pengawasan sementara, memetakan ulang jalur, dan menetapkan batas yang tak bisa dimasuki sembarang orang. Pemburu-pemburu yang berhasil ditangkap malam itu dibawa keluar hutan dan dilaporkan ke pihak berwenang. Dan Rehan diminta tetap tinggal. Kami ingin kau jadi penjaga muda di sini, ucap salah satu kepala tim. Kau tahu seluk-beluk hutan ini lebih dari siapapun. Dan kau punya hubungan yang luar biasa dengan hewan yang bahkan bagi kami pun menakutkan. Rehan terdiam lama. Ia memandangi Sanca yang tertidur di bawah naungan pohon besar. Ekornya perlahan bergerak mengikuti ritme nafasnya. Aku gak tahu caraku menjaga tempat ini sama baiknya seperti ayahku dulu, katanya pelan. Tapi aku mau coba. Demi dia. Dan demi yang lain seperti dia. Hari-hari berlalu. Kehidupan Rehan berubah sepenuhnya. Ia tidak lagi sendirian. Setiap pagi ia membantu tim konservasi memeriksa perimeter area. Mereka menanam tanda-tanda larangan, membersihkan sisa-sisa jerat tua, dan memantau kamera jebak yang dipasang untuk memetakan populasi hewan langka di sekitar wilayah. Sanca, meski tak bisa bicara, selalu mendampingi dari kejauhan. Tubuh besarnya menjadi simbol keberadaan yang tak bisa dipungkiri. Bahkan hewan-hewan liar lain tampak segan saat Sanca mendekat. Suatu hari, seorang jurnalis dari kota datang bersama tim dokumenter. Mereka mendengar kabar tentang Rehan dan ular piton sahabatnya, dan ingin membuat laporan khusus. Kau sadar cerita ini akan jadi viral, kan? Kata sang jurnalis. Anak muda miskin berteman dengan ular piton, menyelamatkannya, lalu hidup bersama di hutan. Orang-orang di luar sana pasti gak percaya. Rehan hanya tersenyum. Biar saja mereka gak percaya. Yang penting, Sanca percaya padaku, dan aku percaya padanya. Video itu benar-benar viral. Disebarkan di media sosial, ditonton jutaan orang dalam waktu singkat. Banyak yang terharu, banyak yang menangis. Bahkan tak sedikit yang merasa malu karena selama ini menilai ular hanya sebagai ancaman. Anak-anak mulai menulis surat untuk Rehan. Sebagian bahkan menggambar dirinya bersama ular raksasa dan menuliskan di bawahnya, teman sejati itu gak harus bicara, cukup setia. Sanca jadi ikon baru. Bukan sebagai hewan buas, tapi sebagai lambang persahabatan tanpa pamrih. Bahkan pemerintah daerah mulai mempertimbangkan menjadikan kawasan Telaga Lenggang sebagai pusat edukasi dan penelitian hubungan manusia dengan alam liar. Di tengah semua itu, Rehan tetap sama. Sederhana, tenang, dan setia mendampingi sahabatnya. Pada suatu sore, saat langit memerah dan angin lembut berhembus di permukaan air telaga, Rehan duduk di tepi batu, Sanca di sampingnya, dan suara hutan berbisik lembut di telinga mereka. Ia memandang jauh ke arah hutan seberang, lalu berkata pelan, "Aku gak tahu sampai kapan kita bisa begini, San, tapi selama aku hidup, aku akan jaga tempat ini. Aku akan lindungi semua yang hidup di sini. Dan aku gak akan biarkan siapapun lagi menyentuhmu." Sanca menggeliat pelan, lalu menyentuhkan kepalanya ke bahu Rehan. Gerakan sederhana, tapi cukup untuk menjawab semua. Cukup untuk menunjukkan bahwa kepercayaan mereka tak tergoyahkan. Dan di bawah langit yang mulai gelap, di tepi telaga yang sunyi, dua sahabat dari dua dunia berbeda, duduk berdampingan, diam, namun saling memahami lebih dari yang bisa dijelaskan dengan kata.
Hari-hari di Telaga Lenggang bergulir tenang, namun tidak pernah sepenuhnya tanpa tantangan. Rehan, meski kini hidup di bawah perlindungan resmi dari tim konservasi, tetap merasa bahwa tanggung jawabnya terhadap tempat itu tidak selesai hanya dengan menjaga batas dan memberi makan hewan-hewan liar. Ada yang lebih besar dari itu. Ada yang diwariskan kepadanya sejak hari pertama ia diselamatkan oleh Sancha. Suatu pagi yang lembab, saat kabut belum benar-benar terangkat dari tanah, Rehan duduk di atas sebuah batu tinggi yang menghadap langsung ke tengah telaga. Matanya memandang ke kejauhan, ke arah barat laut, di mana barisan pohon terlihat lebih gelap dan tanahnya tampak tak tersentuh manusia. Ia membuka kembali buku catatan milik almarhum ayahnya. Halaman demi halaman yang hampir usang kini terasa makin hidup. Di salah satu halaman terakhir, ada coretan tangan yang nyaris pudar, tertulis dengan huruf terburu-buru. Jika aku tak sempat kembali ke tanah ini, semoga kelak anakku yang mewarisinya. Tempat ini bukan hanya hutan. Ia adalah penjaga. Dan dalam diam, ia menyimpan rahasia yang tidak bisa diungkap sembarang orang. Jaga dia. Karena jika ular itu muncul, maka waktumu sudah tiba. Rehan menatap tulisan itu lama. Tangan kanannya menggenggam erat tali kecil pembatas buku. Ia tidak tahu pasti kapan ayahnya menulis itu. Tapi kini, semuanya terasa seperti bagian dari perjalanan yang memang telah ditakdirkan. Sancha, semua ini bukan kebetulan, gumamnya lirih. Di belakangnya, suara dedaunan bergeser. Sancha datang perlahan, tubuhnya melatap pelan menuju tempat Rehan duduk. Kepalanya menunduk pelan, seolah menyambut pagi dengan doa diam. Kau tahu, ayahku sudah menuliskan semua ini sejak lama. Dia tahu kau akan muncul. Dia tahu kau bukan cuma ular besar dari hutan, tapi penanda. Penanda bahwa waktuku untuk menjaga tanah ini telah tiba. Beberapa waktu kemudian, Pak Arif datang membawa kabar dari pos utama. Rehan, ada surat untukmu, ucapnya, menyerahkan amplop coklat tua yang sudah kusut di sudut-sudutnya. Rehan menerimanya dengan alis mengerut. Ia membuka surat itu pelan. Dan saat matanya membaca baris demi baris, wajahnya berubah. Dari kaget, menjadi heran, lalu perlahan berubah menjadi hening yang dalam. Ini dari kantor pusat konservasi, katanya pelan. Mereka ingin tempat ini dijadikan pusat riset nasional. Mereka minta aku jadi penghubung lokal. Aku diminta tinggal di sini, selamanya. Pak Arif mengangguk. Aku sudah duga. Sejak kisahmu dan Sancha viral, banyak lembaga mulai tertarik. Tapi tak satu pun dari mereka yang bisa masuk ke sini kalau bukan karena kau. Rehan menggenggam surat itu erat. Aku gak peduli soal lembaga atau pusat riset, Pak. Yang aku peduli cuma satu. Jangan jadikan tempat ini jadi tempat wisata. Jangan biarkan orang luar bawa kamera dan drone dan menginjak tempat yang belum tentu mereka hormati. Pak Arif menepuk bahunya. Dan itu kenapa mereka minta kau jadi penjaga utamanya. Hari-hari berikutnya diisi dengan pertemuan kecil di tengah hutan. Para petugas dari luar datang bergantian, membawa alat pengukur tanah, kamera pelacak, dan drone mini. Tapi mereka tidak pernah masuk lebih jauh dari batas telaga, karena Rehan meyakinkan mereka, di balik pepohonan itu, ada wilayah yang tidak bisa diukur dengan alat, hanya bisa dihormati dengan hati. Rehan membimbing mereka, namun tetap menjaga jarak. Sancha selalu mendampingi dari kejauhan. Tubuh besarnya seperti penjaga gaib yang membuat siapapun berhati-hati dalam melangkah. Anak-anak baru yang ditugaskan di pos pengamatan bahkan menjuluki Sancha sebagai Raja Senyap, karena meski tubuhnya besar, ia bisa muncul diam-diam tepat di belakang siapapun yang bersuara keras atau sembarangan mematahkan ranting. Suatu malam, saat Rehan duduk sendiri di pinggir air, ia melihat pantulan bintang di permukaan telaga. Angin malam sejuk menerpa wajahnya. Suara jangkrik bersahutan, dan Sancha berbaring tidak jauh dari tempatnya. Rehan memejamkan mata, mengingat kembali semua yang telah ia lewati. Dari gua gelap tempat pertama kali bertemu Sancha, dari lembah penuh bahaya, dari pelarian dan pengejaran pemburu, dari luka-luka dan kehilangan. Hingga kini,
Ia duduk di tempat yang sama dengan ayahnya dulu, menjadi penjaga tanah yang bahkan ia sendiri dulu tidak tahu ada. Dan malam itu, ia bicara untuk pertama kalinya dengan suara penuh keyakinan. Aku gak tahu berapa lama aku bisa hidup di sini, Sang, tapi aku akan tinggal. Aku akan jaga telaga ini. Aku akan pastikan, kau dan semua makhluk lain yang tinggal di sini tidak akan pernah terusik lagi. Ini bukan cuma tentang kau. Ini tentang semuanya. Ini tentang tanah yang diam-diam menyimpan kehidupan. Sanca menggeliat pelan. Kepalanya menyentuh lengan Rehan. Dan tanpa kata, dua sahabat itu kembali diam. Namun isi hati mereka bersatu. Beberapa bulan berlalu. Musim berganti. Hujan turun deras. Lalu surut. Hutan berbunga. Lalu menggugurkan daunnya. Dan nama Rehan makin dikenal. Bukan sebagai pahlawan. Bukan juga sebagai tokoh cerita viral. Tapi sebagai anak hutan yang memilih diam. Namun meninggalkan jejak paling keras dalam sunyi. Para petugas baru yang datang selalu diberi satu pesan. Jangan anggap ular itu sebagai penjaga. Anggap dia sebagai saudara tertua dari hutan ini. Dan mereka tahu siapa yang benar-benar mengenal tanah itu. Dan mereka tahu bahwa jika suatu hari jejak Rehan tak lagi ditemukan, ia tidak pergi. Ia menyatu dengan hutan. Dan Sanca akan terus menunggu, di pinggir telaga, di bawah pohon besar, dengan tatapan damai, dan cerita yang tak akan pernah selesai. Waktu terus berjalan seperti air yang mengalir tenang di telaga lenggang. Pagi dan senja datang silih berganti, membawa warna langit yang berbeda setiap harinya. Namun satu hal yang tak pernah berubah adalah sosok Rehan yang selalu duduk di bawah pohon besar, tak jauh dari tepi air, dengan Sanca yang berbaring tenang di sampingnya. Mereka seperti dua penjaga hening yang diam namun hadir, menjaga batas antara dunia manusia dan dunia alam liar. Rehan kini bukan lagi pemuda kurus yang takut tersesat di hutan. Tubuhnya menguat, bahunya lebih lebar, dan pandangannya lebih dalam. Suara bicaranya tidak lagi terburu atau gugup. Ia tidak hanya bicara dengan orang, ia bicara dengan alam. Ia mendengar bisikan dedaunan, memahami arah angin, bahkan mengenali isyarat kabut yang turun dari balik bukit. Di pos utama, para petugas baru memanggilnya dengan hormat. Penjaga utama, begitu mereka menyapanya. Namun Rehan selalu menjawab dengan senyum kecil. Aku hanya sahabat dari seekor ular. Itu saja sudah cukup. Suatu pagi yang sejuk, Rehan duduk sendirian di dermaga bambu kecil yang mengambang di tepi telaga. Angin berembus perlahan. Kabut masih menggantung rendah. Dari kejauhan terdengar suara kukang memanggil, disambut oleh gerakan monyet-monyet kecil di atas dahan tinggi. Tiba-tiba langkah pelan terdengar di belakangnya. Pak Arif, pria tua yang dulu menjemput Rehan dari tepi lembah pertama, kini berjalan lebih lambat. Rambutnya memutih, tongkat kayu menuntun langkahnya. Aku bawa berita dari kota, ucapnya sambil duduk di samping Rehan. Ada rencana baru dari kementerian. Mereka ingin menjadikan kawasan Telaga Lenggang ini sebagai zona percontohan internasional. Rehan tidak langsung menjawab. Matanya masih menatap permukaan air. Mereka bilang, apa yang terjadi di sini antara kau dan Sanca, itu lebih dari sekadar cerita viral. Mereka ingin buat tempat ini jadi simbol. Dunia harus tahu, katanya. Pak Arif menarik napas. Mereka ingin mendatangkan tamu-tamu penting. Pejabat, duta besar, wartawan asing. Rehan menunduk. Jari-jarinya menggenggam tali rotan yang diikat di tiang dermaga. Dan kau tahu jawabanku, kan, Pak? Pak Arif mengangguk pelan. Aku tahu, Han. Tapi mereka tak akan berhenti. Suasana hening beberapa saat. Angin membawa suara air dan daun kering. Lalu Rehan bicara pelan. Kalau mereka ingin datang, biarkan mereka datang. Tapi tidak ke dalam. Cukup sampai batas zona. Cukup lihat dari jauh. Karena begitu mereka menyentuh tanah ini dengan keserakahan, hutan akan bicara sendiri. Beberapa hari setelahnya,
datanglah tim kementerian dari ibu kota. Mereka membawa kamera besar, alat pemantau satwa, dan bahkan drone dengan sensor panas. Mereka disambut baik, namun hanya diperbolehkan menginjak zona luar. Tak satu pun dari mereka diizinkan masuk ke wilayah dalam tempat Sancha biasa beristirahat. Rehan sendiri yang memasang tanda batas. Papan kayu besar bertuliskan, "Batas kehidupan." Di balik sini, bukan untuk dilihat, tapi untuk dipercayai dan dihormati. Sancha tidak muncul saat mereka datang. Tubuhnya tetap tersembunyi, seolah tahu bahwa hari itu bukan untuk dilihat. Dan itu membuat sebagian besar dari mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang tak bisa dipaksa oleh manusia. Bahkan dengan teknologi sekalipun, hari-hari terus bergulir. Rehan melatih beberapa anak muda dari desa sekitar. Mereka diajarkan cara membaca arah angin, mengenali jejak hewan, dan paling penting, cara menghormati alam tanpa menguasainya. "Kau tak perlu jadi pawang," katanya suatu hari. "Cukup jadi pendengar yang baik. Karena hutan selalu bicara, hanya kita yang terlalu ribut." Di suatu malam bulan purnama, saat udara terasa lebih hening dari biasanya, Rehan duduk di batu besar di pinggir telaga. Sancha ada di sampingnya, tubuhnya menggulung perlahan, matanya terpejam. Rehan berbicara pelan. "Sancha, aku sudah ajarkan semua yang aku tahu. Aku tak tahu sampai kapan umurku, tapi aku tahu, aku sudah serahkan semuanya ke generasi berikutnya." Ia memandang langit. "Kalau besok aku tak bangun, aku ingin kau tetap di sini. Dan kalau kau pergi, aku harap kau temukan tempat yang lebih tenang dari ini." Malam itu hening. Dan saat pagi tiba, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Para petugas mencari Rehan, namun yang mereka temukan hanyalah bekas pijakan kaki di tanah basah, dan batu tempat ia biasa duduk, dengan sehelai daun kering di atasnya, bertuliskan nama kecilnya, Han. Sancha tidak terlihat dimanapun. Beberapa hari dicari, tak ada jejak, tak ada suara. Hanya ketenangan yang menggantung di seluruh telaga. Dan sejak hari itu, mereka bilang, hutan menjadi lebih damai. Hewan-hewan liar lebih tenang. Tak ada konflik. Tak ada binatang yang menyerang pemukiman. Seolah ada sesuatu, atau seseorang, yang tetap menjaga tempat itu dari dalam diam. Dan di hari-hari tertentu, ketika kabut turun tebal, beberapa orang bersumpah pernah melihat sosok seorang pemuda berdiri di bawah pohon besar, dengan seekor ular raksasa melingkar di sekitarnya. Diam, namun tetap menjaga. Warisan itu tak tertulis di kertas, tidak terukir di batu, tapi hidup. Di dalam akar, di aliran air, dan di napas tanah yang terus dijaga oleh penjaga terakhir, dan sahabat setianya yang tak pernah benar-benar pergi.